Elizabeth Bathory adalah seorang wanita bangsawan cantik dari Hungaria yang hidup di abad ke-16. Di balik kecantikannya yang luar biasa, ia menyembunyikan sebuah rahasia gelap mengerikan yang membuatnya layak dijuluki sebagai iblis. Elizabeth Bathory lahir pada tahun 1560-an di Hungaria. Ia berasal dari keluarga bangsawan kaya yang sangat terpandang. Pamannya, Stephen Bathory, adalah Raja Polandia. Sejak kecil, kesehatan Elizabeth tidak cukup baik. Ia sering sakit-sakitan. Suasana hatinya mengalami ketidakstabilan yang ekstrim. Satu hari ia hanya ingin menyendiri, tapi setelah itu tiba-tiba moodnya berubah menjadi ledakan amarah yang mengerikan. Namun, kondisinya itu dibiarkan begitu saja. Ia bahkan sangat dimanja oleh orang-orang di sekitarnya. Elizabeth pun tumbuh menjadi seorang perempuan yang angkuh dan hanya sibuk dengan kecantikannya saja. Memiliki wajah yang cantik dan berasal dari kalangan aristokrat membuat Elizabeth diperebutkan pria-pria bangsawan. Pada tahun 1575, Elizabeth yang sudah beranjak remaja dinikahi oleh Count Ferenc Nadasdy, seorang pria bangsawan yang berasal dari keluarga yang sangat terpandang. Pasangan muda itu lalu tinggal di Kastil Kestis, sebuah kastil pemberian dari keluarga Nadasdy. Dari pernikahan itu, Elizabeth melahirkan 4 orang anak. Seiring bertambahnya usia, Elizabeth semakin terobsesi untuk menjaga kecantikannya, terutama kehalusan kulitnya. Suatu hari, seorang pelayan secara tidak sengaja menarik rambutnya saat sedang menyisiri rambut Elizabeth. Elizabeth yang marah lalu menampar pelayannya dengan keras, yang mengakibatkan hidung pelayannya itu berdarah. Saat sang pelayan menyeka darah yang berjatuhan dari hidungnya, Elizabeth memperhatikan bahwa bagian kulit yang terkena tetesan darah tersebut jadi terlihat bagus dan kenyal. Sejak saat itulah, ia memutuskan untuk menjaga kecantikan kulitnya dengan mandi darah dari pelayan-pelayannya yang sengaja ia habisi. Beberapa orang mempercayai bahwa Elizabeth tidak hanya menggunakan darah untuk mandi, tapi juga meminumnya. Semua itu dilakukan dalam usahanya untuk tetap cantik dan awet muda. Kekejaman Elizabeth tidak sampai di situ. Jiwanya ternyata sakit. Ia suka menyiksa pelayan-pelayannya sebagai hiburan. Di tengah kengerian penderitaan yang korbannya alami, Elizabeth tertawa-tawa kegirangan. Bahkan suaminya yang sudah terbiasa melihat kondisi jenazah yang mengerikan di medan perang pun dibuat ngeri, muak, dan angkat tangan dengan perilaku istrinya itu. Selepas meninggalnya sang suami secara tiba-tiba pada 1604, Elizabeth masih terus melanjutkan perbuatan kejinya. Korban dari kekejaman Elizabeth bahkan terus bertambah dan dibiarkan terjadi begitu saja selama bertahun-tahun. Pada abad 16, pengaruh keluarga aristokrat sangat ditakuti, sehingga tidak ada seorang pun yang berani bertindak untuk melaporkan kegilaan Elizabeth Bathory. Setelah 30 tahun lamanya rutin melakukan pembantaian terhadap gadis-gadis dari kalangan bawah, Elizabeth mulai kehabisan korban. Semua gadis yang tinggal di sekitar perkebunan di areanya sudah musnah. Ia pun tidak kehilangan akal. Elizabeth membuat sekolah di kastilnya, di mana sekolah itu ditujukan untuk gadis-gadis dari kalangan bangsawan. Tidak lama kemudian, gadis-gadis bangsawan ini pun menghilang. Semua orang di sekitar kastil menduga bahwa gadis-gadis bangsawan itu juga mengalami hal yang sama persis seperti apa yang dialami oleh pelayan dan gadis-gadis lokal sebelumnya. Seorang pendeta lalu nekat untuk melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Nampaknya, karena kali ini melibatkan kematian gadis-gadis dari kaum bangsawan, laporannya pun didengar. Keluarga Bathory yang sudah lama mengetahui perbuatan laknat Elizabeth berusaha keras untuk menutupi dan mencegah segala penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak berwajib. Namun kali ini mereka tidak bisa berkutik karena rumor kekejaman Elizabeth akhirnya sampai ke telinga Raja Matthias dari Hungaria. Raja lalu mengutus sepupu dari Elizabeth, Count Turso, untuk mencari tahu apa yang terjadi di Kastil Kestis.
Ketika Count Urso menyambangi kastil Elizabeth pada Desember 1610, ia menyaksikan kengerian yang luar biasa. Tubuh puluhan gadis yang disiksa dengan sadis ditemukan di mana-mana. Elizabeth beserta 5 kaki tangannya segera ditangkap. Namun, pada masa itu, hukum tidak memperbolehkan kaum bangsawan untuk ditangkap dan diadili. Maka, hanya para kaki tangannya lah saja yang diproses secara hukum. Keluarga Bathory bernegosiasi dengan Raja Matthias mengenai hukuman yang pantas untuk Elizabeth. Akhirnya disetujui kalau wanita kejam itu tidak diperbolehkan untuk bebas seumur hidupnya. Elizabeth lalu dikurung di sebuah kamar dengan ventilasi yang sangat kecil dan dijaga dengan ketat. Ia bertahan di dalam ruangan itu selama kurang lebih 3 tahun. Pada tanggal 21 Agustus 1614, ia tewas di kamarnya dalam keadaan telungkup. Meski kisah kekejaman Elizabeth Bathory hingga kini masih banyak diceritakan, beberapa sejarawan ada yang menolak mempercayainya. Beberapa dari mereka percaya bahwa Elizabeth adalah korban konspirasi politik dikarenakan kekayaannya dan hak kepemilikan tanah yang sangat luas di Hungaria. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai kisah ini? Apakah kalian yakin Elizabeth Bathory benar-benar kejam seperti yang diceritakan? Ataukah kalian melihatnya sebagai korban konspirasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik playlist di sebelah untuk kisah-kisah sejarah lainnya.